Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alparestu Salsabila, NPM 10219085, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMI Bandung, Prodi Akuntansi S1. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang Ma'rifatul Al-Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti UTS Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Budi Jatmiko, IR MSI. Materi yang pertama yaitu Ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Yang pertama ada kalamullah. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Lalu Al-Quran turun secara mutawatir. Maksudnya, Al-Quran turun secara berturut-turut atau berurutan, berangsur-angsur, dan lain sebagainya. Hikmah yang dapat diambil, yang pertama sebagai penguat hati Nabi Muhammad SAW, meneguhkan hati dan juga mengasah tekad. Yang kedua, untuk menjawab permasalahan umat. Yang ketiga, sebagai sebuah cerminan untuk orang mukmin terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Dengan demikian, kesalahan tersebut tidak lagi terulang. Yang keempat, untuk memudahkan dalam menghafal dan memahami. Yang kelima, sebagai metode mendidik umat secara bertahap. Yang keenam, sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Zakoni dalam Manahil Al-Irfan, proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Membacanya adalah ibadah. Membaca Al-Quran dalam Islam adalah suatu bentuk ibadah. Tentunya, ada adat membaca Al-Quran yang baik dan perlu dicontoh sebagai umat Islam. Agama Islam mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia, termasuk tentang tata krama adat kita dalam membaca Al-Quran. Materi yang kedua yaitu Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran yang pertama yaitu Al-Quran merupakan sebuah mukjizat diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril. Yang kedua, Alkitab. Yang ketiga, Al-Huda, diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, Ar-Rahman. Al-Quran akan melahirkan hikmah dan rahmat keimanan. Yang kelima, An-Nur. Al-Quran menjadi cahaya. Yang keenam, Ar-Ruh, menghidupkan sesuatu, menghidupkan hati. Yang ketujuh, Asyifa, disifatkan untuk penyembuh, penawar hati, dan ketenangan hati. Yang kedelapan, yaitu Al-Haq atau kebenaran. Al-Quran diberi nama sebagai Al-Haq karena isinya dari awal hingga akhir mengandung kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, Al-Bayan atau keterangan, memberikan penjelasan dan keterangan perihal apa yang baik dan buruk untuk umat manusia. Yang ke-10, Al-Mau'izah atau pengajaran, untuk berbagai keperluan dan kegunaan umat manusia, salah satunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, Al-Zikr, yaitu peringatan. Al-Quran yang selalu memberi peringatan kepada manusia dari sifat lupa. Dan yang terakhir, Al-Busyra atau kabar gembira, menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan kitab yang di dalamnya kerap menceritakan berita gembira
kepada manusia yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang ketiga yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu kitab berita dan kabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Al-Quran menjadi kabar gembira dan peringatan. Fungsi yang kedua yaitu kitab hukum dan perundang-undangan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 50 memberitahu kita semua sebagai umat Islam harus tunduk patuh terhadap hukum-hukum Allah. Fungsi yang ketiga, kitab jihad. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69 menerangkan janji Allah yang mulia dari Allah kepada orang-orang yang berjihad di jalannya dengan mengorbankan jiwa dan hartanya serta menanggung siksaan dan rintangan. Fungsi yang keempat, kitab tarbiyah. Tarbiyah merupakan proses pengembangan atau penyampaian ilmu untuk membentuk ketakwaan dan kepribadian yang baik. Yang kelima, kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang masih bertahan sampai sekarang. Selain merupakan sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, Al-Quran pun merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tidak pernah mati. Dan yang terakhir, sebagai pedoman hidup. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan yang terbatas. Dia menurunkan Al-Quran sebagai buku pedoman agar manusia tidak salah arah dalam melangkah. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.